البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Halaman 48. Kita lanjutkan dari syarah muqaddimah tafsir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa qauluhum nazalat hadhil ayah fi kadza. Yuradu bihi taratan annahu sababun nuzul. Masyaallah. Wa yuradu bihi taratan anna hadha dakhilun fil ayah wa illam yakun sabab. Penting ini. Terkadang ucapan para ahli tafsir, nazalat ayat ini turun, nazalat hadil ayat ini turun fi kada, dalam tragedi kejadian seperti ini. Paham belum? Ucapan ini perhatikan baik-baik ucapan ini. Yuradu bihi terkadang yang diinginkan dengannya tarotan, terkadang artinya terkadang yang diinginkan dengannya apa? Annahu sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Sebab turunnya ayat ini apa? Ini gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Wa yuradu bihi tarotan, terkadang yang diinginkan dengannya anna hadza dakhilun, bahwasanya ini masuk di dalam fil ayat, keumuman ayat, wa illam yakun sabab, walaupun bukan sebab. Walaupun bukan apa? Sebab. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bawahnya itu al-mu'allif rahimahullah ta'ala daiman yastatridu fi mu'allafatihi. Mu'allif di sini sering menyebutkan perkara-perkara yang di luar pembahasan. Istitrad itu menyebutkan perkara yang di luar pembahasan, tapi ada keterkaitannya. Itu namanya istitrad. Paham ya? Namanya istidrad, bukan istidraj lain lagi ya. Nah, jadi istatroda yastatridu istidradan itu menyebutkan menyebutkan apa? Suatu pembahasan di luar pembahasan tapi ada keterkaitan dengan pembahasan. Paham belum? Paham maksudnya? Menyebutkan suatu pembahasan di luar pembahasan tapi ada keterkaitan dengan pembahasannya. Paham maksudnya ya? Pembahasan sekarang masalah apa sih kitab ini? Tafsir. Terkadang menyebutkan dalam masalah usul, tapi usulnya itu ada keterkaitan dengan tafsir itu loh. Itu namanya istidrad namanya. Istidrad. Nah, fahuna istadrada, maka di sini beliau menyebutkan perkara yang di luar pembahasan, li ta'bir, untuk mengungkapkan an sababin nuzul, untuk mengungkapkan tentang apa? Sebab turunnya ayat. Wa huwa salatu anwa, yaitu ada 3 macam, 3 jenis. Fataratan yaqul, terkadang beliau mengatakan hasala kada wa kada, terjadi seperti ini, tragedi, peristiwa seperti ini, fa anzalallahu kada, akhirnya Allah telah turunkan seperti ini. Wa taratan yaqul, terkadang mengatakan juga, mengatakan apa? Mengatakan ucapan sababun nuzul ayah al-fulaniyah kada kada, sebab turunnya ayat fulaniyah tersebut turunnya apa? Sebabnya karena ini dan karena ini. Wa taratan yaqul, terkadang barakallahu fikum, ahlu tafsir mengatakan juga nazalat hadil ayah fi kada wa kada, turunnya ayat ini berkaitan masalah seperti ini dan seperti ini. Fa hadhihi salasah siyaq. Mirip enggak sebenarnya? Alhamdulillah, mirip enggak? Mirip, sebenarnya mirip. Mirip sekali. 3 bentuk ini mirip. Kita lihat jabarannya. Amma qaulu sababun nuzul ayat kada, adapun ucapan para mufassirun sebab turunnya ayat seperti ini, fahiya sharihatun fi anna hada sababun nuzul. Ini terang-terangan sekali, jelas gamblang, terang-terangan bahwasanya ini adalah sebab turunnya ayat tersebut. Wa amma qauluhu, adapun ucapannya kana kada wa kada fa anzalallah, dahulu terjadi seperti ini, dahulu terjadi seperti ini, kemudian Allah Ta'ala turunkan. Perhatikan baik-baik itu. Dahulu terjadi seperti ini, akhirnya turun ayat ini, fahiya dhahiratun, ini juga nampak. Perhatikan kitabnya ya, simak ya. Fahiya dhahiratun aidan, ini juga nampak sekali. Wa laysat bisarihah, tapi enggak terang-terangan, nampak tapi enggak terang-terangan. Nampak tapi tidak terang-terangan. Dhahiratun fi anna hada sababun nuzul. Nampak bahwasanya ini sebab turunnya ayat tersebut, li anna hamlal fa, perhatikan itu ada fa itu. Fa anzalallah, fa apa namanya? Fa sababiyah. Dikarenakan membawa makna fa fi misli hadza ta'bir, pada ungkapan seperti ini membawa makna fa al sababiyah, fa sababiyah, perhatikan, aula, lebih pantas min hamlihi alal atfi al mujarrad wa tartib. Lebih pantas daripada membawa kepada makna apa? Ataf, yang semata-mata ataf dan menunjukkan urutan. Jadi maknanya sababiyah. Paham maksudnya? Dahulu terjadi seperti ini sebab karena itu turunlah Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Fayakunu dhahiruha anna hadhil haditsah
sababun nuzul. Perhatian ini, maka menjadilah dhahirnya anna hadhil hadisata, bahwasanya kejadian atau tragedi atau peristiwa ini sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Paham soalnya ya? Mafhum Abdullah? Mafhum insyaallah? Ayo, sebab turunnya barakallahu fikum ayat tersebut. Naam. As-salisu yang ketiga, an yaqula nazalat hadhil ayah fi kada. Turun ayat ini pada tragedi kejadian seperti ini. Fa hadhi fiha ihtimalun mutasawit tarafain. Di sini juga ada ihtimal, ada kemungkinan yang barakallahu fikum yang mutasawi, yaitu sama dari dua sisi, dua ujung. Baina an yakuna al-murad anna hadhil ayah ma'naha kadza wa kadza, yaitu pertama, bisa jadi yang diinginkan adalah bahwasanya ayat ini maknanya seperti ini dan seperti ini. Fa yakunu tafsiran lil ma'na, berarti penafsiran tersebut penafsiran makna. Wa baina an yakuna dzalika dzikran li sababin nuzul, dan bisa jadi itu sebagai bentuk penyebutan untuk apa, sebab turunnya ayat tersebut. Fa'alal ihtimal awal, berdasarkan ihtimal kemungkinan yang pertama, takunu fi dzarfiyah, ingat-ingat. Fi itu artinya enggak di dalam terus. Kalau orang belajar jurus lughah jilid 1 tahunya fi di dalam. Padahal fi itu artinya terkadang sebab ada juga. Kita lihat kisahnya, perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara apa? Kucing. Paham ya? Perhatian baik-baik. Ada perempuan masuk ke neraka sebabnya karena kucing. Nah, kita lihat lidzarfiyah fi, terkadang maknanya kalau diungkapkan makna pertama dzarfiyah, di dalam. Wa dzarf huna ma'nawi, sedangkan dzarf ini maknawi. Wa 'alal ihtimal tsani, berdasarkan kemungkinan kedua maknanya takunu fi al-sababiyah. Fi makna sababiyah, ai bisababi kadza wa kadza, dengan sebab seperti ini. Wa fi ma'rufun anha takunu lis-sababiyah, fi itu ma'ruf. Terkadang makna sababiyah dan ma'ruf itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fi itu maknanya adalah sababiyah dan ma'ruf seperti itu ya. Ayo. Kalau mau lihat seperti ini di kitab apa kemarin? Mughnil Labib, karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Kitabnya bagus sekali, harganya pun juga lumayan kalau yang asli, yang cetakan Saudi harganya mahal, cetakan Mesir murah. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa misalu dzalik ini, dakhalatim ra'atun nara fi hirratin habasatha. Ini kalau antum belajar jurus lughah 1, ngartikannya apa? Perempuan itu masuk ke dalam neraka di dalam kucing itu. Paham ya? Karena dia di dalam. Muhammadun fil masjidi, Muhammad di dalam masjid. Fi kan? Wah, ini fi artinya apa ini? Perempuan masuk ke neraka di dalam kucing, bagaimana maksudnya dalam kucing itu? Ngartikannya bukan di dalam kucing, fi-nya sababiyah, disebabkan karena seekor kucing yang dia tahan. Jadi kalau melihara hewan itu dikasih makan. Jangan cuma dikurung, dipenjara kemudian enggak dikasih makan. Kasihan seperti itu ya, menyiksa itu loh ya. Sebabnya kenapa nih, perempuan ini nahan kucing, enggak dibiarkan nyari makanan sendiri, enggak dibiarkan apa? Enggak dikasih makanan juga sama dia. Dengan sebab itu masuk neraka. Fi bimana sabab. Fi bimana apa? Bisababin. Disebabkan karena seekor kucing. Walaisal makna ini, lihat ini. Bukan maknanya annaha dakhalat fi jawfiha. Ya kan? Bukan maknanya bahwasanya perempuan itu masuk ke lubang kucing. Masuk ke kerongkongan kucing, bukan itu maksudnya. Kalau antum belajar jurus lughah jilid 1 tahu fi artinya di dalam kan? Iya enggak? Fi di dalam berarti perempuan masuk neraka di dalam kucing yang dia tahan. Kok bisa dalam kucing? Kita katakan bukan di dalam kucing, tapi disebabkan karena seekor kucing. Yang terakhir, walhasil kesimpulannya, anal ibarati allati yu'abbar biha an asbabin nuzul tangqasimu ila salat aqsam. Kesimpulannya bahwasanya ungkapan-ungkapan yang diungkapkan dengannya tentang sebab-sebab turunnya ayat terbagi menjadi 3. Sharihatun, terang-terangan, jelas gamblang. Dhahiratun, nampak tapi belum tentu terang-terangan. Muhtamilatun atau muhtamilah, masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Muhtamilah itu ada kemungkinan belum bisa pastikan. Fasighah as-sarihah an yaqul, bentuk yang terang-terangan gamblang itu, yaitu seorang penafsir mengatakan sababun nuzulil ayah kada wa kada, sebab turunnya ayat ini seperti ini, terang-terangan seperti itu berarti ya, terang-terangan. Nah, wa dhahirah, adapun yang dhahirah, nam kana kada fa nazalat, dulunya terjadi seperti ini akhirnya turun, itu kan dhahirah, berarti ada sebabnya. Wal muhtamilah nazalat fi kada, ayat tersebut turun berkaitan masalah ini atau sebabnya karena ini. Walihada yaqulu mu'allif rahimahullah ta'ala, oleh karena ini mu'allif mengatakan wa qauluhum nazalat fi hadhil ayah,
Wa qauluhum, dan ucapan mereka ahli tafsir, nazalat hadil ayah, ayat ini turun fi kada, dalam keadaan atau dalam kejadian seperti ini, yuradu bihi, yang diinginkan dengannya taratan terkadang annahu sababun nuzul, bahwasanya itu sebab turunnya ayat tersebut. Wa yuradu bihi taratan, terkadang yang diinginkan dengannya adalah anna hadza dakhilun fil ayah, bahwasanya kejadian tersebut masuk dalam keumuman ayat. Wa illam yakunis sababu, walaupun dia bukan termasuk sebab. Kesimpulannya, barakallahu fikum, terkadang para ulama ahli tafsir ketika mengatakan ayat ini turun sebabnya karena ini, berarti namanya asbabun nuzul namanya. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullah alaih, beliau punya karya yang sangat bagus, apa itu? As-Sahihul Musnad fi Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih mengenai sebab-sebab turunnya ayat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.